Bapak lihat hampir semua siswa telah memasuki ruang Zoom. Sebelum memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dipertemukan kembali di ruang Zoom meeting, masih dalam melakukan pembelajaran secara daring atau online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dari wabah COVID-19. Baik, untuk selanjutnya, silahkan kalian isi presensi. Link presensi sudah Bapak kirim di chat Zoom. Silahkan diisi terlebih dahulu. Ya, saya rasa sudah cukup waktunya untuk mengisi link presensi. Hari ini kita akan belajar mengenai pengusaha kena pajak atau PKP. Sebelumnya, adakah dari kalian yang masih ingat pelajaran yang dibahas pada pertemuan sebelumnya? NPWP, Pak. Ya, Dian? Tentang NPWP, nomor pokok wajib pajak. Ya, betul sekali. Sebelumnya kita telah mempelajari nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, pada pembahasan kali ini, selain NPWP sebagai identitas wajib pajak badan maupun pribadi, terdapat juga nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau yang kita sebut dengan NPPKP. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan memahami apa itu pengusaha kena pajak, serta apa itu fungsi pengusaha kena pajak, dan memahami syarat serta kewajiban untuk pengusaha kena pajak, dan mengetahui kegunaan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Sebelumnya, jika nomor pokok wajib pajak atau NPWP itu adalah nomor identitas wajib pajak badan atau orang pribadi, lalu apakah kalian tahu apa itu pengusaha kena pajak atau PKP ini? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Ya, saya rasa kalian semua masih asing dengan PKP ini ya. Baik, saya akan langsung mulai saja presentasi. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Bapak akan memulai menjelaskan mengenai pengusaha kena pajak. Mohon disimak serta dicatat ya. Nanti catatan kalian akan dikumpulkan di Google Classroom. Pembahasan kali ini adalah pengusaha kena pajak PKP. Nah, dari definisinya, apa itu pengusaha kena pajak atau PKP? Pengusaha kena pajak atau PKP merupakan pengusaha yang telah menyerahkan barang kena pajak atau yang kita singkat dengan BKP, serta jasa kena pajak atau yang kita singkat dengan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai atau Undang-Undang PPN dan perubahannya. Pengusaha kena pajak atau PKP juga berlaku bagi pengusaha kecil yang memilih
untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, selain ada pengusaha kena pajak, tentu ada juga pengusaha yang tidak kena pajak atau yang lebih sering disebut dengan non-PKP. Nah, apakah non-PKP tersebut? Non-PKP merupakan pengusaha yang belum dikukuhkan menjadi PKP, sehingga mereka tidak diwajibkan untuk melakukan kewajiban memungut dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Meskipun kegiatan penyerahan barang atau jasa yang dilakukan termasuk penyerahan BKP atau JKP yang sudah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya, lalu apa itu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP? Nah, nomor ini merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat seorang pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan ini atau NPPKP ini, berarti pengusaha tersebut telah telah dinyatakan resmi menjadi pengusaha kena pajak, dan dengan demikian telah terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi pengusaha kena pajak tersebut. Selanjutnya, apa perbedaan dari NPWP dan NPPKP? Keduanya merupakan sebuah nomor. Nah, perbedaannya terdapat pada NPWP itu lebih menekankan identitas dari perusahaan atau usahanya. Jadi lebih simpelnya kita mengenal NPWP itu untuk si usaha yang kita miliki. Sedangkan untuk NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak itu lebih menekankan kepada pemilik atau identitas pemilik atau identitas yang melaporkan pajak. Itu perbedaan singkatnya. Kemudian, nah, di sini ada kriteria pengusaha kena pajak. Jadi bagaimana kita tahu kalau pengusaha tersebut sudah dikategorikan sebagai pengusaha kena pajak? Nah, di sini ada 6 kriteria yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu tentu saja pengusaha tersebut menghasilkan BKP atau barang kena pajak. Selain itu, pengusaha juga bisa melakukan usaha JKP atau jasa kena pajak. Lalu yang ketiga, melakukan impor atau ekspor barang kena pajak atau BKP. Selanjutnya, melakukan usaha perdagangan. Terus selanjutnya, memanfaatkan BKP tidak berwujud. Barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Dan yang terakhir, memanfaatkan JKP atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Selanjutnya, fungsi NPPKP. Fungsi NPPKP itu ada 3. Yang pertama itu sebagai identitas si pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Yang kedua, sebagai penanda bagi pengusaha kena pajak yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBN. Jadi, sebagai bukti bahwa pengusaha tersebut sudah memiliki hak dan kewajiban dalam melaporkan pajak PPN dan PPNBM. Yang ketiga, sebagai pengawasan administrasi pajak. Nah, nomor pengukuhan PKP atau NPPKP ini tertera di dalam surat pengukuhan PKP bersama dengan identitas wajib pajak lainnya, yang mana isinya berupa nama, NPWP, klasifikasi lapangan usaha atau yang bisa disebut dengan KLU, status usahanya,
hingga kewajiban pajak pengusaha tersebut. Nah, selanjutnya ada kewajiban pengusaha kena pajak. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jika pengusaha telah mendapatkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP yang disertai juga dengan surat pengukuhan PKP, maka kepada pengusaha tersebut terikat kewajiban sebagai PKP, yaitu ada 3. Yang pertama, memungut pajak yang terutang. Yang kedua, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar jika pajak keluaran itu lebih besar daripada pajak pemasukan, serta menyetorkan PPNBM yang terutang. Yang ketiga, melaporkan pemungutan, penyetoran, dan perhitungan pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Selanjutnya, dokumen pengajuan surat dan nomor pengukuhan PKP. Dalam membuat PKP, di sini ada dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada petugas pajak. Nah, dokumen-dokumen atau persyaratan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada untuk wajib pajak pribadi, ada untuk wajib pajak badan, serta yang terakhir wajib pajak badan KSO, atau kepanjangannya dalam bentuk kerjasama operasional. Nah, yang pertama ada persyaratan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi wajib pajak pribadi, yaitu yang pertama fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, atau ini untuk warga negara Indonesia atau WNI, bisa juga fotokopi paspor. Kemudian bisa juga fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau bisa juga kartu izin tinggal tetap atau KITAP bagi warga negara asing atau WNA yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang. Yang kedua, persyaratannya dokumen izin kegiatan usaha yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Persyaratan ketiga, surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat daerah, atau sekurang-kurangnya itu minimal dari lurah atau kepala desa. Nah, selanjutnya, berikut ada persyaratan untuk wajib pajak badan. Yang pertama, fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian. Dokumen pendirian wajib pajak badan dalam negeri, atau bisa juga surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian syarat kedua, fotokopi NPWP salah satu pengurus. Kalau tidak ada NPWP, bisa juga fotokopi paspor, atau bisa juga surat keterangan tempat tinggal dari pejabat Pemda. Sekurang-kurangnya itu lurah atau kepala desa dalam hal penanggung jawab. Ini misalnya pengurusnya ini bukan WNI, melainkan WNA. Selanjutnya, yang ketiga ada dokumen izin usaha. Nah, yang terakhir ada surat keterangan tempat kegiatan usaha. Untuk persyaratan berikutnya, wajib pajak badan yang berbentuk kerjasama operasional. Di sini ada 5 dokumen yang diperlukan. Yang pertama, fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi yang telah dilegalisasi tentunya oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, fotokopi NPWP masing-masing anggota. Jadi masing-masing anggota masing-masing anggota KSO ini diwajibkan sudah memiliki NPWP. Jadi kalau belum memiliki NPWP, mereka belum boleh melakukan kerjasama operasional.
Yang ketiga, fotokopi NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan KSO. Atau boleh juga fotokopi paspor. Apabila salah satu pengurusnya KSO ini merupakan seorang WNA. Yang keempat, dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang, serta yang terakhir surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Selanjutnya, setelah dokumen diterima dan survei akan dilakukan, maka KPP atau KP2 KPPKP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Jika keputusan dari KPP atau KPPKP adalah menerima permohonan pengusaha untuk menjadi pengusaha kena pajak, maka KPP atau KPPKP akan memberikan surat pengukuhan pengusaha kena pajak disertai dengan nomor pengukuhannya. Nah, sekian presentasi yang bisa Bapak jelaskan. Sudah dicatatkan apa yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya? Sudah, Pak. Baik, setelah itu apakah ada pertanyaan? Saya izin tanya, Pak. Ya, silakan, Nak. Sebelumnya kan Bapak udah jelasin ya, pengusaha non-PKP itu adalah pengusaha kecil yang tidak mengajukan pengukuhan. Kira-kira apa kategori untuk pengusaha kecil tersebut, Pak? Ya. Baik, akan saya jelaskan. Jadi, menurut Peraturan Menteri Keuangan, itu nomor 197/PMK, nomor 03/2013. Di situ disebutkan pasal 1 ayat 1, yaitu pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun pajak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Jadi dalam arti singkatnya, pendapatan pengusaha tersebut masih di bawah 4,8 miliar. Itu dikategorikan sebagai pengusaha kecil. Nah, apakah sudah bisa dimengerti? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya adakah yang masih ingin ditanyakan? Saya Olin, Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau pendapatan bruto pengusaha itu kecil, bahkan jauh di bawah 100 juta per tahun, mengapa mereka melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak? Terima kasih, Pak. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Kira-kira murid-murid yang lain ada yang bisa bantu jawab? Saya mungkin mau coba menjawab, Pak. Ya, silakan, Raihan. Ya, jadi kalau menurut saya, Pak, pengusaha kecil yang melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak adalah untuk mendapatkan hak yang dimiliki oleh pengusaha kena pajak itu, Pak. Ya, tepat sekali jawaban Raihan. Mungkin biarkan Bapak melengkapi jawabannya ya. Jadi, fungsi atau hak PKP itu sendiri itu ada 3. Yang pertama, sebagai sarana dalam melakukan pengawasan dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Yang kedua, sebagai sarana
dan pemenuhan kewajiban, dan hak di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Serta yang ketiga, sebagai identitas dari pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Ya, secara garis besar jawaban dari Raihan sudah sangat membantu. Mari kita beri tepuk tangan virtual untuk teman kalian yang sudah bisa menjawab dengan sangat baik. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya, Pak. Ya, silakan Diana. Saya izin bertanya, Pak. Lalu bagaimana jika ada pengusaha yang telah memenuhi syarat namun tidak melakukan pengukuhan? Sekian, terima kasih. Ya, pertanyaannya juga tidak kalah menarik dengan pertanyaan sebelumnya nih. Ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya apa? Mendapat sanksi. Ya, betul. Jawaban dari Nurul. Kira-kira ada yang tahu sanksi yang diberikan itu apa kepada pengusaha yang tidak melakukan pengukuhan? Sepertinya belum pada tahu ya. Baik, Bapak akan menjelaskan. Jadi, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atas pengukuhan PKP sehingga dapat merugikan pada pendapat negara, itu hukumannya bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikit 2 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Serta yang paling tinggi itu bisa mencapai 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Ya, kira-kira begitu sanksinya. Apakah sudah bisa dimengerti? Dimengerti, Pak. Ya, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran mengenai pengusaha kena pajak. Kita telah memahami apa itu PKP dan NPPKP hingga sanksinya. Bapak sangat terkesan melihat semangat belajar kalian. Kalian yang mampu memahami materi ini dengan baik dan cepat. Bapak harap kalian tidak pernah putus semangat untuk terus belajar memahami akuntansi pajak. Bapak akan memberikan kalian poin tambahan bagi yang telah aktif mengikuti pelajaran pada hari ini. Kemudian, Bapak telah mengunggah tugas di Google Classroom yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan materi hari ini. Di antaranya adalah mengumpulkan catatan pemaparan yang telah Bapak jelaskan tadi melalui PowerPoint, yang pertama. Yang kedua, mencari tahu lebih lanjut mengenai apa yang tadi teman kalian tanyakan. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian, silahkan kalian telusuri dari berbagai sumber. Semangat untuk semuanya. Selain itu, seperti biasa, akan ada tambahan poin bagi kalian yang mengumpulkan tugas. 10 murid tercepat akan mendapatkan poin tambahan. Ya, sekian. Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti kelas hari ini dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin SS atau capture Zoom meeting-nya ya untuk kegiatan dokumentasi kelas. Silakan semuanya senyum. Ya. Baik, terima kasih. Bapak akhiri Zoom meeting. Baik.